berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Meriam Mejan The Gunners. Arsenal gagal menang lagi. Kali ini mereka tersingkir di Piala FA 2023-2024. Lagi-lagi tumpulnya barisan depan The Gunners jadi penyebab utama. Problematika ini disadari betul oleh manajer Mikel Arteta dan akan coba dicari solusinya dalam 2 pekan ke depan sebelum beraksi lagi menghadapi Crystal Palace 20 Januari. Frustasinya Arteta lihat Arsenal tersingkir. Arsenal kalah 0-2 dari Liverpool dan harus angkat koper lebih cepat dari Piala FA. Ini jadi kali kedua dalam 3 musim terakhir. Arsenal kandas di babak ketiga. Padahal dari 25 musim sebelumnya Arsenal selalu melaju dari babak ini. Wajar jika Arteta kecewa dan frustasi melihat performa Arsenal. Pasalnya Arsenal tidak mampu memaksimalkan peluang yang didapat menjadi gol. Hal itu tidak boleh terjadi ketika menghadapi tim sekelas Liverpool. Kemenangan penting untuk Liverpool yang lagi pincang. Trent Alexander-Arnold puas betul dengan kemenangan Liverpool atas Arsenal, sebab The Reds meraihnya dalam kondisi tim yang lagi pincang. Kemenangan yang sangat penting, ada banyak pemain kami yang absen hari ini. Ada 2 pemain yang membela tim nasionalnya dan Virgil tidak masuk skuad. Kami bertahan dengan 2 gol di 10 menit akhir. Kami mengubah banyak hal di babak pertama dan bisa membalikan keadaan, membuat banyak peluang. Perubahan sistem berefek besar untuk kami, ujar Trent kepada BBC Sport. Comeback gemilang Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne kembali bermain usai cedera. Gelandang Belgia itu langsung menyumbang assist saat Manchester City menekuk Huddersfield Town 5-0 di Piala FA. Di menit ke-74, De Bruyne membantu Jeremy Doku menjebol gawang Huddersfield. Kecerdikan De Bruyne melihat Doku yang bebas diteruskan dengan sebuah umpan tarik ke tengah dan bolanya langsung disambar rekannya dengan sepakan keras berbuah gol. Napoli terjun bebas. Napoli berupaya bangkit saat melawat ke Stadio Olimpico Turin. Tetapi alih-alih bangkit, Napoli justru semakin terpuruk. Mereka dihajar Torino 3 gol tanpa balas. Bahkan Napoli tidak bisa membobol gawang lawan di 3 pertandingan terakhirnya. Gelar juara Serie A boleh dibilang sudah lepas dari tangan mereka. Boro-boro mau bersaing dengan Inter, Napoli kini lebih sibuk untuk memperbaiki posisi dan menjaga kans finish di zona Eropa musim ini. Meski menang, Allegri soroti kesalahan berulang Juventus. Juventus terus melanjutkan tren kemenangan di Serie A dengan mengalahkan Salernitana 2-1 di pekan ke-19. Namun pelatih Massimiliano Allegri terus menyoroti lini belakang yang mudah ditembus. Hal yang tak bagus dan para pemain tahu itu adalah kami kebobolan dengan cara yang sama dengan saat melawan Frosinone di Coppa Italia. Kami kebobolan di 40 detik pertama pertandingan. Ini adalah sinyal yang tak bagus, ujar Allegri kepada DAZN usai laga. Tak semua pemain kuat hadapi tekanan di MU. Sejumlah pemain redup saat membela Manchester United meski sebelumnya bersinar di klub lain. Manajer Erik ten Hag menilai tak semua orang bisa mengatasi tekanan besar yang muncul saat membela Setan Merah. Sulit bermain di sini karena lebih mudah bermain di tim lain selain Manchester United karena tekanannya selalu tinggi. Anda harus menghadapinya, kata ten Hag dikutip ESPN.
Barcelona lebih menderita dari yang seharusnya. Barcelona hanya menang tipis 3-2 atas tim divisi 4, Barbastro. Pelatih Barca Xavi Hernandez mengatakan timnya lebih menderita daripada yang seharusnya. Kami sudah tahu bahwa detail bisa mengubah permainan. Kami merasa pertandingannya sulit untuk kedua tim dan hari ini kami merasa kesulitan. Tadi adalah sebuah pertandingan yang harus dimenangi, tetapi karena kesalahan kami lebih menderita dari yang seharusnya, kata Xavi, dilansir AS. Sinteyong tegaskan target Timnas Indonesia di Piala Asia. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong menegaskan tujuan utama skuad Garuda di Piala Asia 2023 adalah lolos ke 16 besar. Dia berharap dapat mewujudkan target tersebut sekaligus mencetak sejarah. Tujuan Indonesia di Piala Asia adalah melaju ke babak 16 besar. Kita harus melakukannya. Saya pelatih Timnas Indonesia, tegasin. Giliran Fenerbahce yang inginkan Leonardo Bonucci. Bek veteran Italia yaitu Leonardo Bonucci dilaporkan masuk dalam incaran Fenerbahce pada bursa transfer musim dingin yang saat ini tengah berlangsung di Eropa. Fenerbahce diklaim siap mengajukan penawaran formal kepada Union Berlin yaitu pada pekan ini. Dengan kontrak yang tersisa 6 bulan lagi bersama Union, Fenerbahce bisa mendapatkan Bonucci dengan harga ekstra murah. Mengacu pada situs Transfermarkt, harga jual Bonucci sekarang cuma ada di angka 1,5 juta euro atau setara dengan 25,4 miliar rupiah. Alasan kuat Mauro Icardi enggak mungkin pulang ke Inter Milan. Rumor mantan kapten Inter Milan Mauro Icardi ingin kembali ke klub kembali beredar luas, namun Nerazzurri tidak tertarik untuk membawanya dari Galatasaray. Kembalinya Icardi ke Inter Milan tidak mungkin terjadi karena berbagai alasan. Pertama, dari segi profil, Simone Inzaghi telah memiliki kekuatan lini serang yang mumpuni dalam diri Lautaro Martinez dan Marcos Thuram. Kedua, hubungan antara Icardi dan para pendukung Nerazzurri juga masih sangat renggang, dan sebuah reuni hampir pasti akan menimbulkan reaksi keras dari para pendukung. Demi dapat menit bermain, Milan akan pinjamkan Luka Romero. Luka Romero gagal menembus skuad utama AC Milan. Pemain asal Argentina tersebut bisa pergi dari San Siro dengan status pinjaman di bursa transfer musim dingin. Luka Romero hanya bermain selama 155 menit dalam 5 penampilan untuk AC Milan musim ini dan masih belum mendapatkan tempat di tim utama Pioli. Beberapa klub telah meminta informasi tentang kemungkinan kesepakatan. Salernitana bersedia untuk mengambil sang remaja dengan status pinjaman dan telah melakukan pendekatan dengan Rossoneri. Napoli dipermalukan Torino 0-3, fans protes karena para pemain. Keterpurukan Partenope berlanjut pada pekan ke-19 Serie A. Ketika melawat ke Stadio Olimpico Grande di Torino, mereka dipermalukan dengan skor 0-3. Para fans yang berkunjung ke Turin untuk menyaksikan Visa Kvaratskhelia dan kolega berlaga menghina dan mencemooh para pemainnya sendiri. Mereka protes dengan kata-kata, "Kami pantas mendapatkan yang lebih dan pergilah bekerja." Skuad asuhan Walter Mazzarri menutup paruh pertama musim ini dengan berada di peringkat ke-9 klasemen sementara Serie A. Ada senyum kecut Allegri dalam kemenangan Juventus atas Salernitana. Bianconeri melanjutkan tren positif dalam laga lanjutan pekan ke-19 Serie A 2023-2024. Bermain di Stadio Arechi Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat, mereka taklukkan Salernitana dengan skor tipis 2-1. Selesai pertandingan, Allegri mengaku senang dengan performa yang ditunjukkan oleh para penggawa Juventus. Ia menilai anak asuhnya mampu tampil tenang meski sedang tertinggal terlebih dahulu. Namun ia menyoroti penampilan timnya yang rentan secara defensif dan membiarkan tim lawan menyerang secara sporadis. Kontraknya berakhir, Juan Mata konfirmasi tinggalkan Vissel Kobe.
Mantan gelandang tim nasional Spanyol yang berpengalaman Juan Mata mengumumkan kepergiannya dari Vissel Kobe setelah kontraknya berakhir. Pemain berusia 35 tahun itu menjadi bagian dari skuad Kobe yang baru-baru ini memenangkan gelar J-League untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Meskipun keterlibatannya bersama Vissel Kobe berakhir, Mata menyisakan kenangan indah yang akan dikenang oleh klub dan para penggemar. Cedera ankle, Milan Skriniar harus naik meja operasi. Paris Saint-Germain mengumumkan bahwa Milan Skriniar harus naik meja operasi untuk mengatasi cedera pada mata kakinya. Cedera tersebut diderita Skriniar saat memperkuat PSG kontra Toulouse di final Trofi des Champions beberapa hari lalu. Dengan naiknya Skriniar ke meja operasi, pemain asal Slovakia itu kemungkinan harus mengakhiri musim lebih cepat. Kondisi sang pemain ini juga menyebabkan peluangnya untuk memperkuat timnas Slovakia di Euro 2024 terancam. Mengingat biasanya butuh waktu 6 bulan untuk menjalani rehabilitasi pasca operasi. Resmi Eintracht Frankfurt pinjam Sasa Kalajdzic dari Wolverhampton. Klub Bundesliga Eintracht Frankfurt telah mengungkapkan bahwa mereka resmi mendatangkan Sasa Kalajdzic pada bursa transfer musim dingin Januari 2024. Kali ini dengan status sebagai pemain pinjaman dari Wolverhampton Wanderers. Eintracht Frankfurt akan meminjam Sasa Kalajdzic hingga akhir musim 2023-2024 mendatang. Menurut informasi di laman Sky Germany, Die Adler tidak memiliki opsi untuk mempermanenkan status Kalajdzic dari Wolverhampton Wanderers di akhir masa peminjamannya pada musim panas 2024. Kevin De Bruyne masih butuh waktu untuk kembali ke puncak performa. Manchester City meraih kemenangan dengan skor telak 5-0 saat menjamu Huddersfield Town di Etihad Stadium. Laga ini sendiri menjadi momen yang spesial bagi Kevin De Bruyne. Pasalnya bintang asal Belgia tersebut melakoni laga comeback setelah pulih dari cedera hamstring yang membekapnya di awal musim ini. Kembalinya De Bruyne ke dalam skuad Manchester City disambut baik oleh Pep Guardiola. Meski demikian, sang manajer menyebut De Bruyne masih membutuhkan waktu untuk bisa kembali ke puncak performanya. Gasak Arsenal di FA Cup, Jurgen Klopp semeringah dengan performa Liverpool. Jurgen Klopp memuji para penggawa Liverpool yang menurutnya mampu menunjukkan hasrat dan semangat saat menyingkirkan Arsenal di pertandingan FA Cup. Bermain di Emirates Stadium, mereka menang dengan skor 2-0. Saya sangat senang dan bangga kami bisa memenangkan pertandingan ini. Arsenal bisa saja memenangkannya tanpa keraguan. Anda harus menunjukkan hasrat, semangat, dan determinasi dalam situasi seperti itu. Dan para pemain melakukannya, ucap Klopp. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!